Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah live seri ketiga dari topik menulis skripsi dan melakukan penelitian. Dan sekarang topik kita adalah masih di menulis pendahuluan. Kalau di seri kedua kemarin kita membahas bagaimana tipsnya kita meyakinkan dosen pembimbing bahwa judul yang kita ajukan itu atau topik yang kita ajukan itu penting untuk diteliti. Nah, di seri kedua kemarin kita sudah bahas strateginya apa, bagaimana cara menuliskan argumentasinya. Nah, di seri ketiga ini kita masih akan membahas tentang menulis pendahuluan, tapi di bagian mengisi matriks penelitian. Nah, matriks penelitian ini sebenarnya adalah sebuah format untuk mengumpulkan beberapa referensi yang sudah kita baca, yang kita anggap bisa menjadi referensi untuk mendukung penelitian kita. Nah, jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih template atau format matriks penelitian itu. Dan kenapa ini sebaiknya dilakukan? Agar kita juga bisa merangkum semua bacaan kita, merangkum isi bacaannya, apa yang sudah kita pahami, apa yang kurang dari penelitian itu, apa kelebihan dari penelitian itu. Dan juga kemungkinan ini juga bisa kita bawa ke dosen pembimbing untuk membuktikan bahwa kita sudah baca beberapa artikel penelitian tentang topik ini, sehingga itu juga akan meyakinkan dosen pembimbing tentang topik yang kita pilih. Nah, jadi nanti saya akan perlihatkan bagaimana bentuk itunya ya, bentuk matriks penelitiannya. Jadi dia berbentuk tabel. Kemudian tabel itu terdiri dari ya data-data artikelnya, misalnya nama penulisnya siapa, tahun penelitiannya kapan, judulnya apa, kemudian subjek penelitiannya apa, dan hasil penelitiannya yang paling penting, hasil penelitiannya bagaimana, menyentuh ranah apa saja, kemudian apakah ada implikasinya di bidang kita, misalnya kalau saya di bidang pendidikan, apakah ada implikasinya di bidang pendidikan hasil penelitian ini. Kemudian juga nanti di tabel paling kanan, itu yang paling terakhir, itu ada kritikan kita terhadap hasil penelitian itu, atau menurut kita apa yang belum tampak di artikel tersebut gitu. Jadi kita bisa merangkumnya di sana. Nah, kenapa kita menulisnya di matriks penelitian? Agar nanti kita bisa lihat lagi yang sudah kita baca itu. Karena tidak mungkin kita baca ulang lagi, apalagi mungkin kita membaca atau diharuskan membaca artikel internasional gitu kan. Jadi membacanya saja sudah susah. Kemudian kita diminta untuk membaca lagi hanya untuk ingin mengetahui ini temuannya apa ya kemarin gitu. Nah, jadi langsung saja saya perlihatkan matriksnya itu. Oke, tunggu sebentar. Oke. Ini matriks yang saya maksud. Jadi ini adalah matriks literatur artikel penelitian. Jadi ada banyak ya. Ada berapa tabel ini? Lebih dari 10, 11, 12, 13, 14. 14 tabel. Jadi kita perbesar dulu. Nah, jadi dari sisi paling kiri itu data-data artikelnya, nomor judul, tahun terbit, atau tahun penelitiannya, tahun terbitnya artikel, kemudian nama penulisnya, judulnya, nama jurnalnya, kemudian tautan linknya, kemudian tujuan penelitiannya apa. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam isinya ya, bukan lagi ke data-data artikelnya. Tujuan penelitiannya apa, kemudian partisipan yang terlibat di dalam penelitian itu siapa saja, jumlah partisipannya, negaranya di mana, kemudian metode yang digunakan, kemudian temuannya di sini,
lalu implikasinya apa, dan kritik kita. Nah, saya akan bahas yang bagian isi ya, ketika kita sudah mulai mencantumkan tujuan penelitiannya apa nih di sini gitu. Nah, jadi ini contohnya, aduh saya kesusahan. Nah, ini contohnya saya mengisi hasil bacaan saya terkait topik yang ingin saya pelajari gitu ya. Nah, jadi di sini kenapa kita perlu merangkum ini semua? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita itu perlu merangkum referensi apa yang kita teliti ya. Nah, misalnya tadi kita membaca 5 artikel. Kita sudah membaca 5 artikel tentang topik yang ingin kita teliti. Misalnya topiknya tentang keterampilan menulis cerpen siswa gitu. Jadi semua artikel yang membahas tentang keterampilan menulis cerpen siswa, entah itu dari segi strategi pembelajarannya, atau evaluasinya, atau persepsi siswa, pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan topik itu kita baca, dan misalnya kita sudah baca 5 artikel. Nah, kemudian hasil bacaan itu kita masukkan ke dalam tabel-tabel tadi. Misalnya di artikel pertama, temuannya apa? Sebelumnya partisipannya siapa? Apakah partisipannya mahasiswa? Apakah partisipannya atau subjek penelitian yang di penelitian itu adalah siswa SD, atau siswa SMP, atau siswa SMA? Nah, kenapa partisipan itu perlu kita data? Agar nanti kita bisa tahu, oh ternyata penelitian di bidang ini hanya baru dilakukan di tingkat sekolah misalnya. Tetapi belum ada yang meneliti di tingkat mahasiswa. Nah, sehingga kita dapat kunci itu satu. Oh, berarti mungkin kita bisa pegang itu untuk menjadi pembedanya. Kemudian setelah kita setelah memasukkan partisipannya, nah kemudian tentu sebelumnya kita sudah baca ya, jadi kita bukan sekedar melihat data-datanya saja, tapi betul-betul kita baca dan kita pahami artikel itu sehingga kita jadi tahu temuannya apa sebenarnya. Apa yang ditemukan oleh si peneliti itu. Itu tentu kita bisa melihat di bagian hasil dan pembahasannya, kemudian kita cantumkan di sini. Oh, ternyata dia menemukan ini. Nah, sehingga nanti hasil temuan ini jika kita ingin membandingkan penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian orang ini, kita bisa melaporkan di pendahuluan bahwa yang dia temukan adalah yang sudah kita tulis di sini gitu. Jadi kita tidak perlu lagi baca ulang artikelnya, tapi kita sudah bisa ambil saja di matriks penelitian kita ini. Kemudian di bagian yang paling penting, karena di seri 2 kemarin ya, kita sudah bahas gimana caranya agar kita itu bisa meyakinkan orang lain, meyakinkan pembimbing atau reviewer jurnal bahwa penelitian ini penting. Salah satunya adalah dengan mengatakan apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain, atau apa kekurangan dari penelitian sebelumnya gitu. Nah, jadi kita bisa kritisi di sini apa yang belum terlihat di sini. Nah, contohnya ya saya bacakan, ini adalah artikel penelitian tentang emosi siswa terhadap umpan balik guru gitu. Emosi siswa terhadap umpan balik guru. Kemudian di sini tujuan penelitiannya adalah dia ingin mengeksplorasi emosi siswa itu berdasarkan umpan balik guru. Jadi umpan balik ini seperti ketika guru mengomentari tugas mahasiswa, jadi siswanya diminta untuk menulis esai, kemudian guru memberikan catatan, nah itu adalah feedback atau umpan balik. Nah, jadi dia meneliti gimana emosi siswa itu ketika menerima feedback dari dosen itu. Nah, itu yang ditelitinya.
Sehingga di sini temuan yang saya baca di artikel itu adalah ada 4 temuan di sini. Yang pertama, ternyata positive feedback atau umpan balik yang bernuansa positif itu tetap membuat siswa stres. Yang kedua, siswa tidak suka saat kesalahannya dibicarakan di depan kelas. Yang ketiga, eh, feedback tetap digunakan siswa dalam merevisi draft. Dan yang keempat, siswa senang dengan feedback yang diberikan guru. Jadi itu hasil eksplorasinya terhadap emosi. Nah, dari hasil hasil temuan ini dan hasil pembacaan ini, apa yang bisa kita kritisi ya kira-kira? Apa yang kurang dari penelitian itu? Atau kita bisa apa yang kita pertanyakan yang dari hasil penelitian itu kita jadi penasaran tentang hal lain, tapi belum ada di penelitian itu. Jadi kita bisa tulis di sini. Kritisi kita atau pertanyaan kita jadi ini saya sendiri yang buat ya, maksudnya tidak ada di dalam artikelnya. Jadi kalau tabel-tabel sebelum ini itu datanya sudah ada di dalam artikel, tapi yang di bagian terakhir ini adalah hasil argumentasi kita saja atau pertanyaan kita atau rasa penasaran kita terhadap hasil penelitian itu. Jadi di sini saya menanyakan, jadi bagaimana strategi yang tepat dalam memberikan feedback dengan tetap memperhatikan situasi afektif siswa? Karena tadi katanya kan feedback yang positif saja ternyata tetap membuat siswa itu stres gitu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mungkin masih tadi? Apakah mungkin respon emosi siswa itu tergantung pula dengan aspek apa yang dikomentari, misalnya jika guru itu mengomentari bahasa itu lebih gampang dipahami sehingga tidak membuat siswa stres. Tetapi jika guru itu membahas konten atau isi dari esainya yang sulit diperbaiki sehingga itu yang membuat siswa stres. Apakah itu yang membuat siswa itu stres atau apa gitu. Nah, itu bisa kita pertanyakan karena di dalam penelitiannya tidak ada si peneliti ini membahas sampai ke sana. Nah, ketika kita sudah berhasil mengkritisi itu bisa kita simpan karena jangan-jangan itu nanti bisa menjadi topik penelitian kita. Pertanyaan kita itu bisa menjadi topik penelitian kita gitu. Misalnya tadi pertanyaan yang saya kritisi atau yang saya pertanyakan, jadi bagaimana strategi yang tepat dalam memberi feedback agar tidak membuat siswa stres atau tetap memperhatikan situasi emosi siswa gitu. Nah, jika kita cari tahu lagi, bisa jadi itu yang akan kita cari tahu di lapangan nanti dan sehingga itu bisa menjadi topik penelitian kita. Makanya di dalam menulis pendahuluan itu kan kita perlu memperlihatkan research gap kita apa, atau celah penelitian kita apa, atau kekurangan penelitian sebelumnya apa, sehingga kita akan mencari tahu kekurangan itu atau menyempurnakan kekurangan itu gitu. Nah, jadi matriks penelitian ini akan mempermudah kita memetakan apa yang sudah kita baca gitu, agar kita tidak ulang-ulang lagi apa yang artikel-artikel misalnya sudah puluhan kita baca, tidak perlu kita ulang lagi. Dan kenapa formatnya dalam bentuk tabel bukan seperti catatan saja? Ya mungkin di sini teman-teman ada juga yang misalnya ketika selesai membaca sebuah artikel penelitian kemudian mencatat hal-hal pentingnya, itu bisa saja, boleh saja. Tapi dalam bentuk matriks penelitian ini atau dalam bentuk tabel ini kita jadi lebih cepat menemukan informasi karena dia dalam berbentuk kotak-kotak ya. Misalnya kita ingat, oh yes, kemarin saya baca artikel tentang ini, si penulis ini, apa ya temuannya, langsung kita ke tabel temuannya. Atau kita langsung ke tabel partisipannya, atau kita langsung ke tabel yang kritik kita terhadap hasil penelitian itu. Jadi kita bisa cepat menemukan informasi yang kita butuhkan itu, sehingga itu juga lah yang akan mempermudah kita nanti menulis pendahuluan, menyelesaikan pendahuluan. Karena di pendahuluan itu sebenarnya kita
membutuhkan banyak sekali hasil penelitian sebelumnya ya. Makanya dosen pembimbing biasanya akan meminta kita untuk baca sekian artikel, baca 10 artikel tentang ini, agar kita betul-betul paham sebenarnya topik ini membicarakan tentang apa, atau topik ini sudah diteliti orang lain sejauh mana, partisipannya sudah menjangkau berapa orang, berapa tingkatan, beberapa tingkatan pendidikan, atau sudah sampai ke negara mana. Nah, sehingga nanti semua terpetakan di matriks penelitian itu. Nah, ketika nanti kita sudah mengisi matriks ini, kita bisa membawa matriks ini ke dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbing ingin diyakinkan sudah berapa artikel yang kita baca untuk menghasilkan topik penelitian itu. Nah, di seri 1 kemarin, kita sudah bahas gimana strateginya agar kita topik yang kita pilih itu disetujui oleh dosen pembimbing ya. Kemarin kita bahas yang pertama, yang penting adalah topik itu kita pahami dulu, yang memang bidangnya itu kita senangi dulu. Baru kemudian kita cari artikelnya. Nah, ketika kita sudah mencari artikel itu tentu tidak hanya kita kumpulkan saja, baca abstraknya saja ya, tapi betul-betul dibaca. Kemudian hasil bacaannya itu kita masukkan ke matriks artikel penelitian. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang menggunakan AI mungkin dalam mereview artikel. Nah, saya tidak membahas itu karena di sini saya akan memperkenalkan cara yang tradisional saja agar kita betul-betul berpengalaman dalam atau mengalami membaca artikel itu gitu. Jadi bukan sekedar kita tahu intisarinya, tapi kita juga akhirnya nanti tahu gimana cara orang lain menyusun pendahuluan dari membaca pendahuluan orang lain gitu. Nah, jadi di sini saya perlihatkan lagi bagaimana sih bentuk matriks penelitiannya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa menulis di Excel, dan yang perlu ditulis itu adalah ada sekitar 14 tabel. Yang pertama nomor, kemudian tahun publikasinya, kemudian nama penulis artikelnya, judul artikel, nama jurnalnya. Nama jurnal ini juga penting ya, agar kita tahu sebenarnya jurnal yang kita baca itu adalah jurnal yang bagus atau jurnal yang predator atau gimana gitu ya, apalagi kalau jurnal internasional. Kemudian tautannya, kalau nanti kita butuh lagi melihat artikel itu. Kemudian hasil penelitiannya apa, kita masukkan di sini. Kemudian partisipannya berapa, partisipannya siapa, jumlah partisipannya berapa. Kemudian negaranya di mana. Kemudian metode yang digunakan apa. Kemudian temuannya apa dan implikasi serta kritiknya apa. Kritik kita terhadap hasil penelitian itu. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, semakin banyak kita membaca, akan semakin kita menemukan jalan topik apa sebenarnya yang ingin kita teliti, atau apakah kita sudah yakin atau kita sudah bisa meyakinkan orang lain bahwa penelitian kita itu penting gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak yakin dengan apa yang ingin kita teliti, bagaimana caranya kita meyakinkan orang lain? Bagaimana caranya meyakinkan dosen pembimbing? Nah, makanya salah satu cara agar kita sendiri yakin bahwa topik inilah yang akan kita lakukan, maka banyak-banyaklah membaca artikel penelitian ya sekitar 5 tahun terakhir, atau kalau bisa membaca artikel internasional juga, agar kita bisa lihat peneliti-peneliti dari luar itu juga meneliti tentang topik ini atau tidak gitu. Atau kalau misalnya kita belum sanggup membaca artikel internasional, bisa juga membaca artikel dari penulis Indonesia.
yang diterbitkan di Jurnal Indonesia. Nah, jadi intinya apapun dari manapun sumbernya, kita bisa membaca itu semua untuk menambah pemahaman kita tentang topik itu. Nah, jadi itu tips untuk agar kita bisa merangkum semua referensi yang sudah kita baca di matriks penelitian, dan matriks penelitian ini juga bisa kita bawa, kita buktikan ke dosen pembimbing bahwa memang kita sudah membaca sekian jurnal, sekian artikel yang berkaitan dengan topik yang kita pilih itu. Sehingga nanti ketika kita membawa sebuah judul ke dosen, biasanya dosen kan akan meminta proposal mininya atau sekedar latar belakangnya, atau mungkin tidak bawa apa-apa, tapi pasti dosen pembimbing menanyakan kenapa kamu mau judul ini, kenapa kamu ingin meneliti topik ini. Nah, gimana cara kita menjawabnya kalau misalnya sebelumnya kita tidak pernah membaca artikel penelitian sebelumnya 5 tahun terakhir. Nah, bayangkan kalau misalnya kita sudah baca, kita ingat kita sudah mengisi matriks penelitian ini, kita bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa saya sudah membaca 10 artikel tentang topik ini, Bu. Topik ini, Pak, gitu. Nah, sehingga dari 10 itu saya menemukan beberapa kelemahan dari penelitian sebelumnya misalnya, atau kekurangan dari penelitian sebelumnya. Yang misalnya dari 10 itu si peneliti dari 10 itu si peneliti ternyata menerapkan di SMA. Sementara menurut saya, nah di sana masuk argumentasinya. Sementara menurut saya setelah saya baca beberapa referensi, modal penelitian ini seharusnya lebih tepat diterapkan sejak SMP, sehingga nanti ketika SMA dia juga sudah mulai berpikir kritisnya terlatih misalnya begitu. Nah, dengan begitu mungkin dosen pembimbing akan lebih yakin, oh ternyata kita menghadap dosen pembimbing dan menentukan topik ini bukan dengan cap cip cup melihat skripsi senior saja, bukan sekedar melihat skripsi kakak tingkat kemudian kita ganti judulnya saja, ternyata bukan begitu. Memang idealnya kita sendirilah yang paham dengan artikel penelitian itu. Nah, gitu. Jadi memang perjalanannya akan sangat panjang ya, karena menumbuhkan keinginan untuk membaca artikel penelitian orang lain itu saja lama, atau malas-malasan gitu. Akhirnya nanti kita menggunakan cara pintas saja, baca sekilas tanpa tahu itu isinya apa, kemudian kita laporkan itu di dalam pendahuluan bahwa si A, si B, si C sudah meneliti tentang ini, hasilnya ini. Yang sebenarnya kita tidak betul-betul membaca artikel itu gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini yang belum mendekati masa-masa proposal penelitian ya, yang masih di semester 6 ke bawah, itu sebenarnya sudah bisa menyicil sedikit demi sedikit, dimulai dari mengetahui topik apa sebenarnya ingin saya teliti, seperti yang kita bahas di seri 1 kemarin. Caranya adalah kita telusuri dulu, kita tanya dulu diri sendiri, kita sebenarnya suka bidang apa. Apakah kita suka bidang keterampilan berbicara misalnya. Kita senang mengulik atau melihat orang terampil berbicara. Atau kita senang berbicara di depan kelas, kita senang dengan isu-isu tentang misalnya kenapa siswa itu tidak berani berbicara di depan kelas, apa yang membuat dia tidak berani, atau bagaimana sebenarnya guru itu seharusnya mengajarkan keterampilan berbicara ke siswa. Nah, apakah kita tertarik dengan isu-isu itu? Nah, kalau iya berarti jangan-jangan kita memang suka dengan keterampilan berbicara. Nah, kita bisa fokus ke situ aja. Tentang keterampilan berbicara. Nah, dari sanalah kita cari tahu sejauh ini penelitian tentang keterampilan berbicara itu
berkaitan dengan apa saja, apakah dengan bahan ajar misalnya, apakah model pembelajaran, atau strategi yang digunakan guru, atau mungkin sudah sampai ada yang meneliti persepsi siswa terhadap pembelajaran berbicara di kelas, pembacaan berita atau apa materinya kan banyak di sekolah atau di kampus. Jadi dari sana kita bisa menelusuri kembali apa yang kita suka, kemudian baca referensinya, kemudian hasil pembacaannya itulah yang kita cicil dari sekarang. Ya misalnya semester ini kita baca satu artikel saja. Misalnya sekarang Anda semester 2. Walaupun mungkin agak terlalu cepat ya, mungkin dikira orang itu terlalu cepat untuk memulai memikirkan skripsi, tapi apa salahnya menyicil membaca artikel penelitian dari sekarang. Nah, misalnya semester ini saya mau baca satu artikel saja. Oke. Baca satu artikel tentang keterampilan berbicara tadi sesuai dengan minat Anda. Kemudian masukkan hasil pembacaan itu di matriks penelitian tadi. Kemudian di semester depan Anda baca lagi satu artikel tentang topik yang sama, tentang keterampilan berbicara lagi. Kemudian masukkan lagi ke matriks. Ya, paling tidak nanti di semester 6 Anda ternyata sudah membaca 5 artikel. Dan itu mungkin sudah cukup dalam angka minimal ya untuk menjadi pondasi kita menentukan topik, walaupun sebenarnya itu sudah harus ditambah lagi, misalnya 10 artikel atau lebih banyak lagi, tapi setidaknya itu sudah ada pondasi. Anda sudah bisa mengatakan, saya sudah baca 5 artikel tentang ini, dan saya menemukan perbedaannya ini, atau saya menemukan kekurangannya ini, gitu. Jadi, tidak apa-apa dilatih dari sekarang, agar nanti di semester 6, ketika teman-temannya sudah mulai mengajukan judul, Anda sudah punya topik. Anda tidak lagi goyah, misalnya teman-teman kita meneliti tentang menulis cerpen. Kok sepertinya seru ya kalau yang itu. Kalau kita sudah tahu apa minat kita tidak akan peduli lagi dengan apa yang disukai oleh orang lain. Yang penting apa yang kita pahami saja gitu. Nah, itu tidak bisa tiba-tiba muncul di semester 6 kemampuan seperti itu. Jadi harus dicicil dari sekarang agar nanti tidak terlalu kebingungan, tidak bingung ketika nanti Anda sudah diminta untuk menunjukkan judul. Nah, jadi dan kesiapsiagaan itu juga nanti akan membantu kita ketika kita terjun ke lapangan, ketika PKL. Misalnya kalau di bidang pendidikan itu ke sekolah, nah di sekolah itulah kita mencari isu, mencari masalah sesuai dengan apa yang kita minati tadi. Tadi kita meminati keterampilan berbicara. Nah, kalau selama ini kita hanya sekedar membaca artikel penelitian saja karena belum pernah ke sekolah, nah ketika PKL lah kita bisa meneropong, mengobservasi bagaimana sebenarnya kemampuan keterampilan berbicara siswa itu di sekolah, gimana gurunya mengajarkan, apakah ada permasalahan atau apa. Nah, sehingga nanti kita bisa curi-curi ide di sana, curi-curi data malah di sana, bukan mencuri ya, tapi kita mencatat, mengobservasi sehingga bisa menjadi data awal. Nah, itu juga akan bisa meyakinkan dosen pembimbing kepada topik yang akan kita pilih gitu. Nah gitu, itu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan hari ini, karena topiknya hari ini adalah mengisi matriks penelitian dan kenapa kita harus mengisi matriks penelitian itu. Jadi saya perlihatkan sekali lagi formatnya seperti apa, sebenarnya sederhana saja, jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri. Harus apa-apa saja yang perlu yang ada di matriks penelitian itu untuk memudahkan kita merangkum hasil referensi atau merangkum hasil pembacaan kita terhadap referensi. Itu yang pertama adalah nomor, kemudian tahun terbit, kemudian nama penulisnya, kemudian judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian tautannya,
Nah, kemudian di sini tujuan penelitiannya apa? Ini biasanya akan kita lihat di abstrak atau di pendahuluan bagian terakhir. Kemudian partisipannya ada siapa saja yang dilibatkan. Ini ada di metode penelitian. Jumlah partisipannya juga ada di metode penelitian. Di negara apa penelitiannya? Apakah di Indonesia, di Korea, atau di mana? Itu juga ada di metode penelitian. Kemudian metode penelitiannya juga perlu dicatat. Karena di sini, karena nanti perbedaan metode penelitian itu juga bisa menjadi hal yang kita kritisi dari penelitian itu. Kalau misalnya menurut kita harusnya data seperti ini diteliti dengan kuantitatif bukan kualitatif gitu. Nah, jadi itu bisa kita perbaiki di penelitian kita. Kemudian selanjutnya yang dibuat tabel selanjutnya adalah temuannya apa saja. Ini biasanya temuan tentu akan sama dengan rumusan masalahnya ya, atau pertanyaan penelitiannya atau tujuan penelitiannya. Tapi yang bisa juga kita rincikan di sini sebenarnya apa yang ditemukan oleh si peneliti itu berdasarkan pertanyaan penelitiannya. Kemudian implikasinya ini juga bisa kita buat ya. Implikasinya ini juga ada di dalam hasil penelitian, biasanya juga ada di saran atau mungkin kita sendiri yang menyimpulkan implikasinya apa gitu. Kalau misalnya tadi contohnya di hasil penelitiannya kan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh dosen itu yang bernuansa positif ternyata tetap membuat siswa itu stres. Itu hasil penelitiannya. Kemudian implikasinya di sini ini kalau tidak salah saya temukannya di artikel ya, bukan saya buat sendiri. Jadi guru sebaiknya mempertimbangkan situasi afektif siswa dalam memberikan feedback gitu. Nah, sehingga muncul pertanyaan tadi, jadi bagaimana strategi yang tepat dalam memberikan feedback agar tetap memperhatikan afektif siswa itu. Nah, itu yang belum diteliti oleh si peneliti ini. Nah, bisa jadi strategi yang tepat dalam memberikan feedback itulah yang akan kita teliti selanjutnya. Bisa jadi itu gitu. Jika memang kita bisa menguatkan bahwa topik itu penting untuk diteliti. Nah, begitu untuk matriks penelitiannya secara sederhana. Jadi bisa Anda isi sebanyak apapun kita membaca artikel. Nah, kita isi di sini. Di sini ada 1, 2, di sini saya baru mengisi 4 ya. Jadi saya baru percaya diri untuk mengisi matriks ini ketika saya betul-betul paham hasil penelitiannya atau betul-betul selesai membaca artikelnya. Jadi kalau belum selesai jadi belum akan diisi. Jadi mungkin akan dibaca lagi gitu. Jadi semoga di sini teman-teman yang mungkin sedang memikirkan topik penelitian atau sudah mulai membaca referensi, sudah mulai menulis pendahuluan, sudah mulai datang ke dosen pembimbingnya, sehingga itu jadi bisa memberikan masukan lagi apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dilakukan agar nanti proposalnya maksimal, penelitiannya juga maksimal, seminarnya juga bisa dijawab dengan baik. Gitu. Jadi itu saja untuk pembahasan hari ini. Mungkin di live keempat kita juga akan masih membahas pendahuluan sepertinya, karena menulis pendahuluan itu ya sepertinya setiap bagian dari proposal penelitian itu adalah hal yang sulit ya. Menulis pendahuluan itu sulit, menulis metode penelitian itu juga sulit, hasil dan pembahasan juga sulit, semuanya sulit. Sehingga harus kita kulik sedikit demi sedikit agar nanti hasilnya bisa maksimal gitu. Jadi kalau kemarin kita bahas bagaimana cara meyakinkan orang lain, bagaimana cara berargumentasi dalam pendahuluan, lalu hari ini kita bahas
tentang mengisi matriks penelitian, ya mungkin minggu depan kita bahas apa, tapi mungkin masih berhubungan dengan pendahuluan, menulis pendahuluan. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya juga tidak apa-apa, atau masih ragu ingin penelitian apa, tapi tentu saya hanya bisa bantu di bidang pembelajaran bahasa gitu ya. Tapi kalau tidak, kita bisa diskusi lagi kapan-kapan, dimanapun, entah di sini atau nanti di kampus juga bisa. Hmm. Oke, sekian dulu. Kalau begitu live hari ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Juga tadi ada beberapa mahasiswa saya yang menonton. Semoga apa yang kita bahas hari ini juga bisa memberikan Anda pondasi yang kuat ketika Anda bersiap-siap untuk melakukan penelitian atau menentukan topik penelitian. Oke, sampai jumpa di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.